Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mengkonfigurasikan routing statis dan juga routing dinamis di Winbox dan GNS3. Tapi sebelum kita memulai tutorial, ada beberapa bahan-bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Pertama, kita harus menyiapkan VirtualBox. Lalu yang kedua, kita harus menyiapkan GNS3. Dan yang ketiga, kita harus menyiapkan GNS3 VM. Yang keempat, kita akan menyiapkan mikrotik CHR-nya, dan yang terakhir kita harus mempersiapkan Winbox. Nah, Winbox di sini tergantung berapa bit laptop yang kita pakai. Nah, karena saya sudah memiliki atau sudah menginstal bahan-bahan tersebut, maka kita bisa langsung masuk ke dalam tutorial. Pertama kita buka VirtualBox-nya, lalu kita ambil import. Nah, di sini kita bisa memilih file. Kita pilih di mana lokasi kita menyimpan file GNS. Nah, di sini saya menyimpannya di data E. Nah, di sini VirtualBox selalu ambil GNS3. Ya, openkan saja. Lalu kita tekan next dan terakhir finish. Nah, di sini kita tunggu saja loadingnya beberapa saat. Nah, di sini sudah dibuat file dengan nama GNS3. Lalu kita Ctrl I saja. Nah, di sini kita akan memilih lokasi tempat kita mendownload mikrotik. Saya step 3. Lalu kita masukkan mikrotik CHR712 ini. Nah, di sini kita nextkan saja. Lalu tekan finish. Nah, di sini sudah terbuat dengan nama VM. Kita akan menggantinya dengan nama mikrotik 1. Kita klik setting, lalu ganti VM menjadi mikrotik 1. Nah, lalu kita ambil saja network. Lalu di adapter 1 kita ubah menjadi NAT. Di adapter 2 kita enablekan dulu, lalu kita ganti menjadi host only adapter. Nah, kita enablekan, lalu kita ganti menjadi generic driver, dan di sini kita buat namanya UDPT tunnel. Nah, di adapter 3 kita enablekan juga, lalu kita mengganti filenya menjadi generic driver. Otomatis namanya akan masuk di situ, lalu tekan OK. Nah, di sini kita akan menjadikan file mikrotik ini menjadi 3. Bagaimana caranya? Kita klik kanan lalu ambil clone. Nah, ini kita ubah menjadi mikrotik 2, lalu next kan dan finish. Begitu juga dengan pembuatan mikrotik 3, kita clone lalu kita hapus dan ubah menjadi mikrotik 3. Kita tekan next dan finish. Nah, di sini sudah terbuat mikrotik 1, 2 dan 3. Di sini kita minimizekan saja. Lalu kita masuk ke file GNS yang telah kita download sebelumnya. Baiklah, di sini kita ambil project, lalu tekan OK. Nah, selanjutnya kita ambil edit, lalu preference, dan kita cari VirtualBox MS. Nah, di sini masih belum bisa ya teman-teman, karena masih ada langkah-langkah yang belum kita kerjakan sebelumnya. Ini kita silangkan saja. Lalu ini kita okekan saja jika sudah keluar project seperti ini. Lalu di sini kita tekan OK saja. Ini silang saja lalu OK. Nah, ini OK juga. Lalu kita ambil edit lagi dan preference, lalu klik VirtualBox VMS. Kita create new di sini, lalu kita nextkan saja. Nah, otomatis GNS3 VM ini yang telah kita masukkan di VirtualBox sudah ada di sini. Ini kita klik, lalu kita finishkan. Nah, seperti itu juga di mikrotik 1, kita ambil new. Lalu kita ambil next. Mikrotik 1 sudah terdaftar, lalu tekan finish. Lalu masukkan juga mikrotik 2-nya. Next. Finish. Lalu kita ambil new dan kita nextkan lagi. Nah,
finish lagi. Jadi di sini Mikrotik 1 dan 2-nya berbentuk PC. Nah, kita akan menggantinya menjadi router. Caranya klik 2 kali di Mikrotik 1, lalu ubah simbol menjadi router di sini. Nah, kategorinya kita ubah menjadi routers dan console type-nya kita ubah menjadi telnet. Networknya, adapternya kita setting menjadi 8 supaya banyak, dan ethernetnya kita ubah menjadi 1. Lalu oke. Lalu di sini sudah menjadi router ya Mikrotik 1-nya. Kita lakukan hal yang sama pada Mikrotik 2. Kita ubah juga di sini menjadi router ya teman-teman. Lalu ini routers dan console type-nya kita tekan telnet lagi. Lalu kita pergi ke network dan adapternya kita isi 8. Untuk ethernetnya ini satu saja, tidak apa-apa, sama dengan yang tadi. Lalu kita ganti Mikrotik 3-nya. Di sini kita buat namanya routers. Lalu ini routers dan console type-nya kita telnetkan lagi. Lalu kita pergi ke network. Nah, di sini kita ubah menjadi 8 dan ethernetnya menjadi 1. Dengan begitu Mikrotik 1, 2, dan 3 sudah berubah menjadi router. Lalu kita tekan apply dan oke. Nah, di sini katanya please create a project. Lalu kita create project di sini. Oke, lalu tekan yes. Nah, kita cek dulu apakah Mikrotik 1 dan 2-nya dan 3 sudah masuk. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Lalu di sini kita tarik saja Mikrotik 1-nya. Maaf. Lalu kita tarik lagi Mikrotik 2-nya. Lalu kita tarik Mikrotik 3-nya ke dalam sini. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur susunannya agar terlihat lebih rapi saja. Nah, lalu kita masukkan VPCS sebagai PC. Nah, ini kita tekan saja. Lalu klik GNS3 karena di VirtualBox tadi GNS3. Lalu ini kita susun saja PC 1 di sini. Lakukan hal yang sama juga. Lalu oke. Kita letakkan PC 3-nya di bawah Mikrotik 2, PC 2-nya di bawah Mikrotik 2. Lalu di sini kita masukkan PC 3-nya. Oke, kita klik. Maaf. Baru kita masukkan lagi PC 3. Kita klik oke. Lalu kita letakkan di bawah Mikrotik 3. Di sini kita hanya perlu menyambungkan kabelnya. Kita masukkan Ethernet 2 karena Ethernet 0 dan 1 tidak bisa dipakai karena sudah dipakai di komputer sebelumnya. Itu Ethernet 0. Lalu di sini kita masukkan Ethernet yang sama. Kita masukkan Ethernet 2 dan juga Ethernet 0. Di sini kita akan menyambungkan kabel dari router ke router. Nah, di sini kita tekan Ethernet 3 karena Ethernet 2 sudah terpakai ya. Lalu Ethernet 3 juga. Di sini kita sambungkan dengan menekan Ethernet 4 dan router setelahnya Ethernet 3. Lalu untuk mengetahui Ethernet yang kita masukkan, kita bisa tekan view. Lalu ambil show atau hide interface label. Nah, di sini sudah ada labelnya. Nah, di sini kan kabelnya masih berwarna merah. Agar kabelnya berubah menjadi warna hijau, kita bisa menekan play. Lalu yes. Nah, kita tunggu saja play ini berjalan. Nah, ini sudah selesai ya semuanya. Lalu jika sudah selesai seperti ini, otomatis Mikrotik yang ada di VirtualBox itu running dengan sendirinya, dengan otomatis. Nah, Mikrotik 2, Mikrotik 1 dan Mikrotik 3 statusnya sudah running. Lalu di sini kita masukkan Mikrotik login, kita login sebagai admin. Lalu kita enter, passwordnya kosongkan saja. Di sini kita tekan N. Masukkan password 1, 2, dan 3. Lalu enter 1, 2, dan 3 juga. Nah, di sini kita bisa masukkan nama dengan sistem, identity, set name. Nah, namanya di sini kita sesuaikan dengan Mikrotiknya, yaitu Mikrotik 1.
lalu kita tekan enter saja. Lalu kita masuk ke dalam Mikrotik 2. Nah, di sini kita sama saja, kita login sebagai admin juga. Lalu kita tekan enter, dengan password dikosongkan dan tekan N. Lalu kita masukkan password yang sama seperti tadi. Kita ulangi, lalu kita masukkan sistem identity lagi seperti tadi. Set name. Nah, namanya kita ubah menjadi Mikrotik 2 karena mikrotiknya kita sesuaikan. Lalu kita enterkan saja dan kita masuk ke Mikrotik 3. Di sini masih sama, kita login sebagai admin. Lalu kita tekan enter, lalu tekan N, 1, 2 dan 3. Password ulangi 1, 2 dan 3 dan kita tekan sistem identity dengan set name Mikrotik 3. Nah, lalu jika sudah seperti ini kita enter saja dan kita bisa minimizekan ini semua ya teman-teman. Nah, ini kita minimizekan juga. Lalu kita akan membuka file Winbox yang telah kita download. Ini kita cari dulu lokasi downloadnya. Jadian komputer, lalu kita buka Winbox 64 bit. Nah, di sini sudah ada Mikrotik 1, 2 dan 3. Kita klik Mikrotik 1 lalu tekan enter. Maaf, ternyata di sini passwordnya belum dirubah. Kita rubah menjadi 1, 2 dan 3. Lalu kita klik lagi dan tekan enter. Nah, di sini kita ambil new Winbox, lalu kita tekan Mikrotik 2 dan enter lagi. Nah, seperti itu juga, lalu kita tekan Mikrotik 3 dan kita enterkan. Lalu kita akan mengkonfigurasikan IP address dengan menggunakan Winbox. Di sini kita mulai dari Mikrotik 1, kita ambil IP, lalu ambil address. Nah, otomatis sudah ada di sini. Yang ini kita bisa klik lalu hapus dan kita tambahkan IP address-nya dengan 192.1.1/24. Nah, di sini kita tekan apply, otomatis networknya akan terisi. Lalu headernya kita ubah menjadi header 3, lalu kita oke kan. Nah, sudah keluar. Lalu kita tambahkan sekali lagi dengan 192.1.10.1/24. Di sini kita bisa masukkan IP address-nya dengan sesuka hati kita saja dulu, asal tidak bertabrakan. Headernya 4, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita masuk ke Winbox Mikrotik 2. Kita lakukan dengan cara yang sama, kita klik IP dengan klik address. Lalu ini kita klik dan kita hapus. Lalu kita tambahkan dengan klik 192.168.2.1. Di sini kita klik 2.1 karena di Winbox yang pertama tadi kita sudah pakai 1.1. Lalu headernya kita ubah menjadi 3 dan juga kita oke kan. Kita tambahkan sekali lagi, kita masukkan 192.168.10.2. Kita pakai titik 2 karena sebelumnya kita sudah memakai titik 1. Jadi kita lanjutkan saja. Kita apply, lalu headernya kita ubah menjadi header 4. Oke. Lalu kita tambah sekali lagi dengan address 192.168.11.1/24. Lalu kita tekan apply agar networknya terisi. Lalu kita masukkan header 5. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita akan masuk ke Winbox pada Mikrotik 3. Di sini kita klik IP seperti cara yang tadi juga, address. Lalu kita klik ini dan kita hapus lagi. Kita tambah. Lalu kita klik 192.168.3.1 karena
titik 1.1 dan titik 2.1 sudah kita isi. Lalu headernya kita masukkan header 3, lalu kita okekan saja. Lalu kita isi lagi, kita tambahkan, kita klik 192.168.11.2. Nah, kita di sini memakai titik 2 karena di Winbox sebelumnya kita sudah memasukkan titik 1, 11.1. Lalu ini kita apply dan kita klik OK. Nah, untuk membuktikan apakah IP address yang telah kita masukkan ini benar atau salah, kita akan membuktikannya pada GNS3. Caranya, pada PC 1 kita klik kanan, lalu kita tekan konsol. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah IP yang kita masukkan di Winbox tadi sudah benar atau belum. Nah, kita tunggu saja loadingnya. Di sini kita masukkan IP 192.168.1.2/24, lalu spasi 192.168.1.1. Nah, titik 1 di sini kita masukkan karena di Winbox-nya di Mikrotik 1 kita memakai 1.1. Nah, ini tidak error ya teman-teman. Di PC 2 kita tinggal klik 2 kali. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.2/24 spasi 192.168.2.1 karena di Winbox Mikrotik 2-nya tadi 2.1. Nah, ini kita cek. Nah, di sini tidak error, kita minimizekan dan kita klik 2 kali pada PC 3. Di sini kita akan memasukkan IP 192.168.3.2 spasi 192.168.3.1. Kita enterkan saja. Nah, di sini sudah benar ya, tidak ada error. Berarti konfigurasi IP yang telah kita masukkan tadi sudah benar. Lalu kita akan mengkonfigurasikan routing statis di Winbox. Bagaimana caranya? Nah, ini kita minimizekan saja dulu semuanya. Lalu kita buka Winbox pada Mikrotik 1. Nah, di sini kita ambil IP, kita tekan routers. Lalu di sini tidak ada yang perlu kita hapus, kita hanya perlu tekan tanda tambah. Nah, lalu kita masukkan IP-nya dengan 192.168.2.24. Lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.10.2. Nah, di sini kita bisa tekan OK saja langsung. Baik. Lalu kita tambahkan sekali lagi IP-nya. Di sini kita masukkan addressnya 192.168.3.0/24 dengan gateway 192.168.10.2. Maaf, di sini titik 0 salah. Titik 2. Oke, kita okekan saja. Nah, lalu kita pergi ke Winbox pada Mikrotik 2. Di sini kita masukkan juga IP-nya. Kita klik IP, kemudian routers. Nah, di sini sama, kita klik tambah, lalu kita masukkan IP-nya dengan 192.168.1.0/24.
dengan gateway 192.168.10.1. Nah, ini kita okekan saja. Lalu kita klik tanda tambah di sini. Lalu 192.168.3, ya kita masukkan titik 3, titik 0, slice 24 dengan gateway 192.168.11.2. lalu kita okekan juga. Nah, di sini lalu kita akan menuju Winbox pada MikroTik 3. Caranya masih sama seperti yang tadi, kita ambil IP routers, lalu kita tambahkan saja addressnya 192.168.2.0/24 dengan gateway 192.168.11.1. lalu kita okekan dan kita tambahkan sekali lagi 192.168.0/24. lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.11.1. Oke. Nah, untuk memastikan seperti tadi apakah IP yang kita masukkan sudah benar, kita akan menuju ke GNS 3. Sebagai pembuktian, di sini pada PC 1 kita bisa klik 2 kali atau klik kanan konsol, lalu kita masukkan enter. Nah, ini kita silang dulu, kita enterkan, lalu kita klik ping 192.168.2.2, enter. Nah, jika muncul seperti ini maka ini tandanya sukses. Kalau dia tidak sukses berarti akan muncul timeout di situ. Lalu kita masukkan lagi ping 192.168.3.2, enter. Nah, ini sudah berhasil juga ya teman-teman. Berarti IP yang kita masukkan tadi sudah benar. Lalu kita minimizekan. Kita lanjut ke PC 2. Klik kanan konsol. Lalu di sini kita enter. Nah, pada PC 2 kita masukkan ping 192.168.1.2. Kita enterkan. Nah, di sini juga sudah berjalan dengan lancar, tidak ada timeout. Kita lanjutkan dengan klik 192.168.3.2. Oh maaf, saya lupa masukkan ping di sini. Kita klik ulang ping 192.168.3.2, enter. Nah, ini sudah berjalan dengan benar. Tadi terdapat kesalahan karena lupa memasukkan pingnya. Lalu kita minimizekan lagi dan kita lakukan hal yang sama pada PC 3. Klik kanan konsol, lalu kita enterkan saja. Kita masukkan ping 192.168.1.2, enter. Nah, ini juga sudah berjalan 84 bit dengan benar. Lalu kita masukkan lagi ping 192.168.2.2. Nah, kita enterkan. Nah, di sini sudah berjalan dengan benar ya teman-teman semua. Nah, jika sudah, berarti di sini sudah terkonfigurasi IP dengan menggunakan router statis. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP dengan menggunakan routing dinamis di Winbox. Nah, caranya adalah kita menuju MikroTik 1, lalu kita akan menghapus file router statis yang telah kita buat tadi. Kita klik AS ini, lalu kita hapus. Nah, begitu juga di MikroTik 2,
AS-nya akan kita hapus karena itu milik router statis. Nah, ini kita hapus juga. Baik, kita hapus seperti itu. Nah, kita akan menuju ke Winbox pada MikroTik 1 lagi. Nah, di sini kita klik routing, lalu kita klik OSPF. Nah, di sini untuk Intensys kita tambahkan saja. Lalu ini tidak ada yang perlu dirubah, kita apply-kan saja, lalu kita klik OK. Kita pergi ke area dan juga klik tambah. Sama juga, tidak ada yang perlu diubah, kita apply-kan dan OK saja. Seperti itu juga pada MikroTik 2 dan 3. Ini kita masuk kepada routing, lalu kita klik OSPF. Nah, di sini kita tambahkan saja, tidak ada yang diubah, kita apply dan juga OK. Lalu kita pergi ke area, kita tambahkan, lalu kita klik apply dan juga OK. Lalu kita pergi ke MikroTik 3. Nah, di sini kita ambil routing lagi, kita ambil OSPF, lalu kita klik tambah. Nah, di sini kita apply dan OK. Areanya juga seperti itu. Kita hanya perlu mengklik tambah, apply, dan juga OK. Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke MikroTik 1 lagi. Winbox MikroTik 1, kita klik di situ interface template. Nah, ini lalu kita tambahkan di sini. Kita akan memasukkan IP di sini. Lalu kita klik pada network ini, kita masukkan 192.168.1.0/24. Nah, untuk menambahkan kotaknya kita bisa klik panah ke bawah ini, jadi 2 dia. Lalu kita masukkan 192.168.10.0 ya, 10.0/24. Lalu kita bisa tekan apply dan juga OK. Nah, seperti itu juga yang kita lakukan pada MikroTik 2. Di sini kita masuk ke interface template, lalu kita klik tanda tambah. Nah, networknya kita masukkan 192.168.2.0/24. Kita tambah kotaknya dengan panah ke bawah, lalu kita masukkan 192. Nah, kita tambah lagi 2 kali. Maaf teman-teman. Nah, kita tambah 192.168.10/24. Nah, kita tambah kotaknya sekali lagi ke bawah. Kita buat di situ 192.168.11/24. Kita oke kan. Lalu kita akan pergi ke MikroTik 3. Sama juga kita klik interface template-nya, lalu kita tambahkan networknya di sini 192.168.3.0. Nah, /24. Lalu kita klik lagi panah ke bawah untuk menambah kotak. Kita masukkan di sini 192.168.11.0/24. Nah, sama seperti konfigurasi statis tadi, kita ingin membuktikan apakah IP yang kita masukkan di sini sudah benar atau belum. Pembuktiannya kita dapat masuk lagi ke file GNS3. Nah, lalu kita klik PC ini, klik kanan konsol, lalu kita akan memasukkan pingnya. Nah, di sini kita enter, lalu masukkan ping 192.168.2.2. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah berjalan ya teman-teman dan tidak ada timeout, berarti ini benar. Kita masukkan lagi ping
192.168.3.2. Enter. Nah, ini juga sudah berjalan dengan benar. Lalu ini kita minimizekan saja dan kita klik kanan pada PC2 konsol. Di sini kita masukkan juga pingnya, kita enterkan dulu, lalu kita masukkan ping 192.168.1.2. Kita enterkan. Nah, di sini juga berjalan ya teman-teman, tidak ada errornya. Lalu kita masukkan lagi ping 192.168.3.2. Enter. Ya, lalu seperti ini tampilannya. Jika sudah seperti ini sudah bisa kita minimizekan. Nah, di PC3 ini kita klik kanan lagi, lalu kita klik konsol. Nah, di sini kita enterkan, lalu kita masukkan ping 192.168.1.2. Nah, ini sudah berjalan juga dengan benar, tidak ada error dan timeoutnya. Lalu langkah terakhir kita masukkan ping 192.168.2.2. Enter. Ya. Nah, jadi seperti ini sudah baik, sudah benar, tidak ada errornya. Jadi di sini sudah terkonfigurasi IP dengan menggunakan router dinamis. Baik, mungkin hanya sekian tutorial yang dapat saya berikan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan teman-teman dapat mempelajari tutorial ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.